Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, bertemu kembali kita dalam sharing sirah, mendalami kisah, mengambil hikmah bersama dengan saya Muhammad Zubairi. Sampailah kita pada melanjutkan bahasan tentang perjalanan perang Bani Mustalik. Apa yang terjadi? Sebelumnya kita sudah membahas terjadi bagaimana kemudian Allah menurunkan surat Al-Munafiqun yang menjadi panduan bagi Rasulullah bersama dengan kaum muslimin sampai dengan saat ini, panduan bagi kita untuk menyikapi orang-orang munafik dan sikap-sikap kemunafikan terhadap Islam, kaum muslimin dan perjuangan Islam. Nah, pada ibrah dan peristiwa berikutnya sepulang dari Bani Mustalik, kita tahu sebagaimana kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjalanan peperangan, beliau kemudian mengundi para istri beliau, siapa di antara mereka yang kemudian nanti diajak dalam perjalanan perang tersebut. Pada perjalanan perang Bani Mustalik waktu itu, undian jatuh kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka kemudian yang diajak dalam perjalanan perang tersebut adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kita tahu pada waktu itu beliau relatif ringan, ya, bobot beliau. Sebagaimana biasa di dalam sekedup, dan kemudian sekedup tersebut dinaikkan di unta, ya. Maka kemudian berangkat, ya. Sepulang dari perjalanan Bani Mustalik, Rasulullah SAW mengajak kaum muslimin bersama dengan para sahabat untuk menginap di satu tempat dalam beberapa hari. Setelah kemudian selesai, ya, menginapnya tersebut, beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada para sahabat untuk kemudian segera berangkat menuju kembali ke Madinah. Pada waktu itu, ya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana sebelumnya waktu berangkatnya itu beliau kan pakai kalung. Sementara kalung beliau ini ada yang rusak sedikit, sehingga dalam waktu berangkat itu terjadi kalung beliau jatuh, dan karenanya kemudian pasukan berhenti. Sampai kemudian waktu itu menjadi asbabun nuzul turunnya surat tentang tayamum, ya. Tapi kita tidak bahas pada kesempatan kali ini. Kita bahas pada sepulang beliau, ya. Sepulang beliau, saat kemudian beliau telah memberikan isyarat kepada kaum muslimin untuk berangkat, ya, menuju pulang Madinah, ya. Waktu itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau ada keperluan, ya, ada hajat, keluar dari sekedupnya, dan kemudian beliau kembali. Setelah kembali, lantas kemudian beliau memperhatikan, loh, kalung beliau kok tidak ada, ya, tidak ada. Maka beliau kemudian turun keluar dari sekedupnya untuk mencari kalung tersebut. Nah, para sahabat setelah diberikan oleh Rasulullah SAW diajak untuk segera kemudian kembali ke Madinah, ya, maka tanpa melihat dan tanpa kemudian bertanya, sebagaimana kebiasaan dari kaum muslimin pada waktu itu menjaga akhlak adabnya terhadap Ummul Mukminin, maka kemudian ya sudah, sekedupnya Aisyah radhiyallahu anha ini diangkat untuk kemudian ya tidak ditimbang-timbang juga, ya. Akan tetapi sudahlah diangkat, ya, beberapa sahabat untuk kemudian dinaikkan ke unta dan kemudian berangkat, ya. Artinya sekedup itu adalah sekedup yang kosong, ya, sekedup yang kosong. Mungkin tidak bagi yang mengangkatnya tidak seberapa beda antara ketika ada beliau dengan tidak ada, ya. Nah, sehingga tidak ada kecurigaan sama sekali. Nah, setelah kemudian pasukan berangkat, Ibunda Aisyah selesai urusannya dan juga kemudian mencari kalungnya tersebut, maka kemudian beliau kembali. Saat kemudian beliau kembali ke tempat sekedupnya tadi, ternyata sudah tidak ada orang sama sekali, tidak ada suara yang memanggilnya dan tidak ada suara yang menyaut atas panggilan salam dan seterusnya, ya. Karenanya kemudian beliau melilitkan hijabnya dalam diri beliau untuk kemudian menunggu sambil menangis. Pada waktu itu kemudian ada seorang sahabat yang disebutkan di dalam sirah ini biasa ditugasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyisir sisa-sisa pasukan, ya, sisa-sisa pasukan. Namanya adalah Sofwan bin Mu'attal, seorang sahabat yang beriman dengan kualitas keimanan yang baik, yang thiqah, yang terpercaya, akhlaknya yang luhur.
Maka saat kemudian Safwan bin Mu'attal ini menyisir, beliau Aisyah radhiyallahu anha kemudian mengatakan, saya Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Ummul Mukminin, kata Safwan, ya. Maka segeralah beliau kemudian mendudukkan untanya, ya, dan mempersilahkan Ummul Mukminin untuk kemudian naik. Dan sebagaimana yang pernah kita kisahkan, bahkan seorang musyrik, orang yang masih musyrik waktu itu, ya, namanya adalah Utsman bin Abi Talha. Utsman bin Abi Talha yang biasa kaumnya itu adalah pemegang kunci Ka'bah. Waktu itu ketika ada seorang wanita yang kita sebut yang lalu, seorang wanita yang Mahmud Abbas, ya, mama muda, anak baru satu, Ummu Salamah, berangkat hijrah untuk mengikuti Rasulullah dan juga suaminya. Pada waktu itu beliau sendiri bersama dengan anak kecilnya saja, ya. Ketika kemudian Utsman bin Abi Talhah ini tahu ada seorang wanita yang mau berangkat ke tempat yang sangat jauh, lebih dari 400 km, ya, dalam perjalanan 8 hari 7 malam, ya. Maka kemudian beliau mempersilahkan untuk naik untanya bahkan tanpa melihat. Setelah kemudian selesai ditanya apakah sudah selesai, setelah selesai naik, maka kemudian beliau kemudian mundur untuk kemudian menuntun untanya tanpa mengumbar pandangannya dan bahkan tidak berkata-kata apapun, ya. Demikian pula Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika kemudian beliau ketinggalan pasukan ini dan kemudian bertemu Safwan bin Mu'attal, ya. Safwan bin Mu'attal seorang mukmin yang akhlaknya, adabnya karimah, mulia, terjaga, ya. Tentu juga menjaga pandangannya. Maka yang dikatakan hanya Ummul Mukminin. Udah, itu saja. Setelah itu mempersilahkan untanya untuk duduk dan kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha naik. Setelah itu berjalan tanpa berbicara sedikit pun dan tetap menjaga adabnya, tidak mengumbar pandangannya dan juga tidak berkata apa-apa pun dalam perjalanannya. Nah, lancarlah peristiwa itu sampai kemudian di Madinah. Ketika kemudian nyampe di gerbang Madinah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa ini kemudian menjadi heboh ketika ada Syekh Munir Muhammad Ghadban menyebutkan ada 3 sahabat. Ini orang-orang beriman, 3 sahabat yang beriman. Kita tidak sebutkan namanya masing-masing, tetapi di antara dari mereka itu kemudian nanti setelah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an kesucian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, maka kemudian ketiganya ini dihukum oleh Allah dan oleh Rasulnya, namun setelah itu kemudian dimaafkan. Nah, teman-teman semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian 3 orang sahabat ini menghembuskan kalimat dan kata-kata yang tidak baik, ya, mulai membicarakannya, maka Abdullah bin Ubay bin Salul yang sebelumnya sudah diturunkan oleh Allah ayat Al-Qur'an, bahkan satu surat Al-Qur'an khusus mengenai mereka, sebenarnya sudah tidak berani memulai. Akan tetapi ketika ada dari orang-orang beriman, ya, mulai mengatakan sesuatu yang tidak baik tentang Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tersebut, maka kemudian orang-orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul justru kemudian menjadi terus ngipas-ngipasi yang peran serta untuk menyebarluaskan hadithul ifki, berita hoax ini menjadi semakin kuat dan semakin punya alasan, karena dia bukan asal mula berita, tetapi kemudian dia yang paling luas menyebarluaskannya. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah bahayanya berita hoax, di mana kaum muslimin, orang-orang yang beriman diajarkan oleh Al-Qur'an, idza jaa fasikum binaba'in fatabayyanu, diajarkan untuk melakukan tabayyun untuk setiap peristiwa, setiap informasi, apalagi di zaman kita sekarang melubernya informasi yang tak terkendali seperti ini. Kendali yang harus kita pakai, filter yang harus kita pakai adalah filter tabayyun berdasarkan ketentuan dari ajaran Islam, ajaran Al-Qur'an, dan bagaimana sikap Rasulullah SAW. Teman-teman semuanya, ini peristiwa cukup panjang dampaknya,
sampai-sampai kemudian kaum muslimin beberapa di antaranya ya banyak yang skeptis, maksudnya udah tidak usah membicarakan itu, banyak di antara orang lain yang beriman ya. Namun juga banyak yang ikut-ikutan kasak kusuk. Kalau zaman kita sekarang berarti ikut nge-share ya berita hoax yang belum jelas ya. Apalagi ini menyangkut tentang kesucian dari keluarga inti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ya, sikap orang-orang yang beriman itu mayoritasnya dari kaum muslimin, orang-orang yang beriman itu tetap teguh ya, tidak berubah sikap husnudzonnya dan keyakinan dan keimanannya terhadap kesucian Rasulullah bersama dengan keluarganya. Akan tetapi informasi dan berita hoax yang berkembang ini mempengaruhi situasi dan kondisi masyarakat pada waktu itu ya. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha sendiri, beliau sempat sakit juga di rumah dan tidak keluar-keluar ya. Sampai keluarga beliau Abu Bakar As-Siddiq dan seterusnya itu juga mengalami ya ikut tidak enak akan peristiwa ini. Rasulullah sendiri juga merasakan situasi yang kurang kondusif sehingga sudahlah beliau juga diam untuk bab itu, karena tidak mungkin beliau mengatakan sesuatu kecuali nanti akan turun perintah atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan tentang bab tersebut. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ringkas cerita dari haditsul ifki ini kita dapatkan kemudian Rasulullah SAW mendapatkan langsung berita kesucian dari Aisyah radhiyallahu anha dari 7 petala langit, langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan di dalam surat An-Nur ayat 11 dan 12. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarral lakum. Bahwa sesungguhnya orang yang menghembuskan berita atau informasi hoax itu ya, informasi tersebut adalah haditsul ifki, penegasan dari Allah Subhanahu wa taala langsung yang menegaskan tentang kesucian dari ibunda kita Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, yang karenanya kemudian dikenal dengan As-Siddiqah binti As-Siddiq. Aisyah radhiyallahu anha putri dari Abu Bakar As-Siddiq yang tentu beliau luar biasa suci ya, dan menjaga kesuciannya, sebagaimana juga sahabat Sofwan bin Mu'attal yang orang beriman yang sangat dikenal dengan keimanannya yang baik dan kesuciannya, tentu tidak mungkin melakukan hal-hal sebagaimana yang ada di dalam berita hoax tersebut. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hal yang kedua yang kita bisa ambil ibroh luar biasa dari perang Bani Mustalik. Di antaranya adalah bahwa hati-hati dengan berbagai macam peristiwa, informasi-informasi atau berita-berita yang sangat mungkin berita-berita yang tersebar luas itu hoax atau haditsul ifki, berita-berita palsu, yang dengan itu Islam mengajarkan untuk fatabayyanu, untuk selalu tabayyun dengan sangat ketat. Dan bisa jadi ya, kalau kita membaca ayatnya, yang menyampaikan informasi awal itu adalah orang-orang yang beriman, sehingga ya hati-hati dengan sekali lagi ya, lebih selamat kita untuk kemudian menjaga diri dari berbagai macam berita dan informasi yang tidak jelas. Mari kita kembalikan kepada informasi yang jelas dari Al-Quran, dari Sunnah, qala Allah, qala Rasul, dan sesuai dengan penegasan dan penjelasan dari para ulama as-thiqat ya, para ulama mufassir dalam Al-Quran, dan juga rijalul hadis yang terpercaya. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada berikutnya kita akan masuk pada tahun akhir dari tahun ke-6. Kalau di perang Bani Mustalik tadi di bulan Sya'ban tahun ke-6, maka kemudian di tahun ini juga tahun ke-6 Hijriah, tepatnya adalah di bulan Dzulqa'dah, Rasulullah SAW mimpi, dan mimpi itu kemudian diabadikan oleh Allah SWT di dalam surat Al-Fath. Mimpi akan masuk kota Mekah dengan aman, dengan selamat. Karena mimpi Nabi SAW ini, maka kemudian Rasulullah SAW kemudian mengajak kaum muslimin untuk mempersiapkan diri dalam keberangkatannya ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji ya. Ibadah haji, atau kemudian ada yang menyebutnya adalah ibadah umrah.
berangkatnya di bulan Dzulqa'dah. Ya, kalau perjalanan haji dari Madinah ke Mekah pada waktu itu biasa ditempuh dalam perjalanan sekitar 7 malam 8 hari, ya. Karena waktu itu Rasulullah SAW bersama dengan 1000, ada yang menyebut 1400, ada yang menyebut 1500, ya. Bersama dengan 1400 atau 1500 kaum muslimin untuk berangkat haji, ya. Bersama dengan membawa 70 unta untuk hadyu, untuk berkurban, dan beberapa ratus kambing untuk berkorban. Nah, perjalanannya sebagaimana biasa, ya, itu pakai unta, biasanya bergantian, ya, dalam perjalanan itu. Berangkatlah bersama dengan kaum muslimin, ya, hingga kemudian singkat cerita, ya, keberangkatan beliau ini telah didengar informasinya oleh orang-orang Mekah, terutama oleh Abu Sufyan dan juga para pemimpin Mekah yang lainnya, pemimpin Quraisy, kafir Quraisy yang lainnya. Karena mendengar informasi keberangkatan dari 1500, kita pakai yang 1500 kaum muslimin, Rasulullah membawa 1500 kaum muslimin ini, maka kemudian mereka mengirim, ya, pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk mencegat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Rasulullah SAW mendapatkan informasi tentang pasukan Khalid bin Walid yang mencegat ini, ya. Karenanya kemudian beliau berunding bersama dengan para sahabat bagaimana sikap kita, ya. Sebelumnya sebagaimana syariat tentang haji dan umrah, beliau kemudian mengambil miqat dan kemudian memakai pakaian ihram di Dzul Khulaifah yang biasa kita kenal dengan Bir Ali atau Bi'run Ali, ya. Sumur yang dibangun oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk menjadi tempat mengambil miqat dari orang-orang yang haji maupun umroh, ya. Yang kalau kita berumroh atau haji, ya, di mana keberangkatannya nanti dari Madinah, maka kemudian mengambil miqatnya di Dzul Khulaifah atau Bir Ali. Bir Ali, ya, kemudian orang-orang menyebutnya Bir Ali, sumur Ali bin Abi Thalib. Nah, teman-teman semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam keberangkatan setelah mengambil miqat di Dzul Khulaifah ini, tentu kemudian berlakulah larangan-larangan dari ihram, ya. Mereka berpakaian ihram, setelah itu kemudian ada larangan-larangannya, pakai wangi-wangian, kemudian memotong kuku, memotong rambut, ya, membunuh hewan dan seterusnya. Ada beberapa banyak larangannya, ya. Karenanya kemudian dalam perjalanan, kalau sekarang perjalanan sekitar 6 atau 7 jam, ya. Berarti menahan, kalau lengkap nanti dengan keseluruhan aktivitas rukun-rukun umrohnya, itu bisa jadi 9 atau 10 hari, ya. Maksimal 10 hari. Berarti 10 jam, maaf, 10 jam. Berarti menahan untuk tidak pakai wangi-wangian dan seterusnya itu selama 10 jam itu. Kalau waktu itu berarti berapa lama kaum muslimin, ya? 7 hari, 7 malam 8 hari, ya. Dalam waktu 7 malam 8 hari, kemudian dalam kondisi yang panas seperti itu, ya. Kalau sekarang jamaah umroh pakai bisnya AC, ya. Nah, para sahabat tentu sangat berat dalam perjalanan itu. Nah, dalam perjalanan yang berat seperti itu, kemudian mendapatkan informasi tentang dicegatnya mereka oleh pasukannya Khalid bin Walid, maka para sahabat diajak bermusyawarah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Seperti apa musyawarahnya, dan kemudian usulan-usulannya apa saja, dan usulan apa yang kemudian diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyikapi pencegatan oleh pasukannya Khalid bin Walid. Insya Allah kita akan bahas dalam pertemuan kita berikutnya. Tetap di Sharing Sirah, mendalami kisah, mengambil hikmah, bersama dengan saya Muhammad Zubairi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.